Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Ya, sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati.
7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang sangat kita hormati, Yang Mulia Biku Sadawiro Mahathera. Ya, beliau sudah hadir. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Leni. Ya, apa kabar Bante? Ya, sehat, terima kasih. Kabarnya baik-baik saja. Oh iya. Oh ya, terima kasih Bante. Kami ucapkan dari Buddhist Fellowship Indonesia, Bante telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan Dhamma kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya rasa sudah sangat ingin mendengarkan wejangan Dhamma yang sangat berharga dan sangat indah dari Yang Mulia Biku Sadawiro Mahathera. Waktu dan tempat kita persilakan Bante. Terima kasih, Anumodana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak Ibu, anak-anak dalam Dhamma, selamat siang. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah perlindungan Sangti Ratana. Sadhu. Ya, dalam rangka sosialisasi istilah sadhu, ya, istilah sadhu. Kalau kalian mendapatkan doa, entah itu dari orang tua, entah itu dari teman, atau dari manapun, ya, khususnya kalau hari-hari tertentu, misalnya khususnya ulang tahun, nah responnya ya sadhu, ya, itu kita punya istilah sendiri, mesti kita gunakan. Jangan terus pinjem punya orang lain, ya. Jadi sering saya itu ya lihat kalau didoakan umat Buddha, masih pinjem punya teman. Ya, didoakan responnya malah pinjem. Apakah nggak boleh Bante? Ya nggak dilarang, tetapi kita punya sendiri masa pinjem, gitu loh ya. Kecuali kalau kita nggak punya sendiri, nah itu ya boleh kita ya pinjam. Maka dalam rangka sosialisasi saya mengajak kalian semua, khususnya anak-anak, Bapak Ibu, ketika mendapatkan doa seperti tadi, ya, saya mendoakan kalian beserta keluarga, mesti direspon, ya, responnya sadhu. Ya, saya sekarang ulang, ingin tes responnya sejauh mana. Selamat siang Bapak Ibu, anak-anak dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah perlindungan Sangti Ratana. Sadhu. Begitu, jangan pinjem terus ya, kembalikan. Sekarang kita punya, digunakan sendiri. Nah itu jadi nanti
kalau memang jadi panitia misalnya, jadi ya pengurus Pemuda Theravada Indonesia atau pengurus Wandani, kan sering mendapatkan sambutan itu, dikasih kesempatan untuk memberi sambutan. Ya mesti diawali gitu dulu, Namo Buddhaya dulu, baru Sotihotu, karena urutannya memang sepatutnya begitu. Namo Buddhaya itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, ya, jadi setelah hubungan kita dengan Sang Pencipta, istilah umumnya dengan Tuhan, dengan tujuan yaitu jadi Buddha, ya baru hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu salam sejahtera. Maka alangkah baiknya kalau diutamakan Namo Buddhaya dulu, baru Sotihotu. Karena supaya ada sambungan lebih nyaman, yaitu tadi seperti kayak saya sampaikan tadi, ya, jadi Namo Buddhaya baru Sotihotu, salam sejahtera tambah doa supaya ada responnya. Salam sejahtera buat Anda beserta keluarga, semoga Anda beserta keluarga. Nah, tinggal sendirilah nambahnya. Ya, umur panjang, banyak rezeki, enteng jodoh dan lain sebagainya, terserah setiap orang kan beda-beda itu masing-masing ya. Kalau disingkat ya, semoga senantiasa dalam berkah pelindungan Sang Tiratana. Responnya sadhu. Baru saya ketua RT 16 ya, Kelapa Hirbida misalnya, jalan dan lain sebagainya begitu. Saya ketua panitia misalnya pintu sekolah bla 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 begitu ya, pintu belajar ya, pintu belajar ya, maaf saya ulang, pintu belajar baru dilanjutkan apa. Nah, jadi supaya runtut lebih baik. Ya, baik Ibu Bapak, anak-anak dalam Dhamma, karena itu sosialisasi supaya membumi istilah kita. Jangan hanya kita menggunakan istilah teman, tapi kita membumikan istilah kita, menggunakan istilah kita dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Mana suaranya? Setuju? Setuju. Jangan-jangan sudah pada ngantuk ini, habis cia ini. Iya, iyalah, memang alamiahnya begitu, habis cia itu pengaruhnya ngantuk, lawan, kan begitu. Nah, kita kan mau berbuat baik untuk dilawan rasa ngantuk itu. Nah, baik, karena sudah setuju akan saya lanjutkan. Nah, tema ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Tadi kan pertanyaan tentang keyakinan. Saya sekarang ingin mengajak Bapak Ibu kalian semua, anak-anak dalam Dhamma, ingin nggak mengetahui kadar keyakinan kalian? Ingin tahu nggak? Nah, kalau ingin mengetahui kadar keyakinan kita, itu perlu dites, perlu diukur. Nah, kalau kalian untuk mengetahui ingin beratnya badan, ya, beratnya badan ukurannya pakai apa? Pakai timbangan. Kalau ingin tahu beratnya badan, kalau ingin tahu tingginya badan, pakai apa? Meteran. Ya, kalau ingin tahu tingginya badan, beratnya badan. Kalau ingin tahu ya, golongan darah, ya, itu kan ada caranya. Nah, sekarang saya ingin ngajak kalian semua pada kesempatan ini belajar Dhamma untuk mengukur, untuk mengetahui kadar daripada keyakinan Anda kepada Tiratana. Karena umat Buddha itu mempunyai keyakinannya pada Tiratana. Nah, itu bisa diketahui dengan 3 cara. Nah, ini untuk mengukurnya. Kalau berat badan kan timbangan, kalau tinggi badan kan meteran, ya. Kalau misalnya tensi darah tadi kan juga ada alatnya, toh. Nah, sekarang ingin mengetahui kadar keyakinan Anda, kalian sebagai umat Buddha pada Tiratana itu sejauh mana keyakinan kita yang kita miliki kepada Tiratana itu. Yang pertama, dalam ajaran Sang Buddha itu ada hukum kebenaran yang dinamakan hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat itu kalau berkaitan dengan diri kita, namanya istilahnya sudah berubah. Dasarnya hukum sebab akibat, kalau berkaitan dengan kita itu hukum
karma, hukum karma. Nah itu bisa untuk mengetahui yang pertama satu. Orang yang mempunyai keyakinan kepada hukum kebenaran, nah itu bisa ditanyakan dengan 3 tahapan untuk mengetahui. Nah, kalau sebab yang baik itu akibatnya baik atau buruk? Baik. Menurut hukum kebenaran begitu. Sebab baik akibatnya baik. Kalau sebab buruk akibatnya Buruk. Ya, ingin hidup. Ya, ini dilanjut pertanyaan, ingin hidup menderita atau bahagia? Ya. Nah, ini ada urutannya ini. Kalau ingin hidup bahagia, ya harus membuat sebab yang baik. Karena sebab yang baik itu akibatnya adalah kebahagiaan. Kalau tidak ingin menderita, ya jangan membuat sebab penderitaan, yaitu jangan berbuat tidak baik. Nah, sekarang saya akan ngajak langsung mengukur akan kadar keyakinan kalian kepada Tiratana itu sejauh mana kadar keyakinannya ini. Nah, ketika kalian sudah rajin bekerja, rajin belajar, misalnya sudah rajin bekerja, sudah rajin belajar gitu, sudah rajin bekerja, rajin belajar, ya, tahu-tahu misalnya nilai kalian itu jelek, sudah rajin belajar nilainya jelek, sudah rajin bekerja belum kaya. Nah, kan ada kan orang begitu kan? Ada enggak begitu? Nah, ketika orang tahu kenyataan seperti itu, lantas orang tersebut ya nggak mau lagi rajin, nggak mau lagi misalnya ya sinau dan misalnya bekerja, karena dia bekerja rajin, belajar rajin kok belum kaya, belum sukses ya belajarnya. Nah, itu wujud daripada apa? Orang yang mempunyai keyakinan pada Tiratana, diantaranya Tiratana itu adalah hukum sebab akibat atau kebenaran itu. Nah, Buddha Dhamma Sangha, Tiratana itu Buddha Dhamma Sangha, diantaranya Tiratana itu adalah Dhamma, Dhamma itu adalah kebenaran. Nah, jika ada orang yang rajin belajar, rajin bekerja, tapi belum sukses, nah, lantas orang tersebut misalnya nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi ya bekerja karena nggak sukses. Itu ciri orang yang tidak mempunyai keyakinan kokoh pada Tiratana. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan belum berbuah, tapi dia sudah apa? Sudah nyerah, dia sudah takut, dia sudah pokoknya ya nggak bisa untuk melihat kenyataan itu. Nah, maka itu tandanya adalah orang yang tidak mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Tiratana. Di situ bisa kita ketahui kalau kita jenis orang misalnya seperti itu tadi, berarti keyakinan kita itu masih lemah. Loh, lemah gimana Bante? Faktanya kan saya ini rajin belajar, saya ini faktanya kan rajin bekerja, tapi saya belum sukses, belum kaya, belum pandai. Nah, itu kan bertentangan. Bertentangan menurut pendapat kita. Kalau menurut hukum kebenaran tidak bertentangan. Karena apa? Yang kita lakukan rajin belajar dan rajin bekerja itu bisa jadi itu belum berakibat. Menurut hukum, menurut kebenaran begitu sebenarnya. Tetapi karena kita tidak bisa menerima kenyataan itu, lantas kita nggak mau rajin lagi belajar, nggak juga rajin lagi bekerja. Nah, itu wujud keyakinan kita itu lemah. Karena apa?
karena terjebak oleh kenyataan sementara. Kan tadi pertanyaan saya, sebab baik akibatnya, jawabannya tadi apa? Baik. Sebab buruk akibatnya apa? Buruk, gitu. Ya, Bante, saya kan membuat sebab baik rajin, tapi kok akibatnya buruk? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang mungkin apa? Yang mungkin adalah pada waktu kita membuat sebab yang baik kita lakukan itu belum berakibat. Nah, orang yang bisa memahami itu adalah orang yang mempunyai keyakinan yang kuat. Tapi kalau orang yang tidak kuat keyakinannya, dia sudah mulai jangan goyah, jangan-jangan ini hukum karma ini nggak benar. Jangan-jangan hukum sebab akibat ini nggak benar. Padahal yang tidak benar adalah pemahaman kita tentang hukum kebenaran itu. 5 kali 5 berapa anak-anak? 30 dikurangi 5 ada berapa? 25. 20 ditambah 5? 25. Begitu rumusnya. Tetapi kalau ada kalian misalnya 5 kali 5 berapa? 30. Itu bukan salah hukumnya, rumusnya. Bukan. Yang salah adalah yang belum memahami tentang hukum itu. Nah, ini bisa kita untuk mengetahui. Ya, satu orang yang masih berbuat salah gitu. Melalui pikiran, berbuat salah melalui jasmani ini, siapapun orangnya, orang yang masih terus saja melakukan hal-hal kesalahan melalui pikiran, ucapan, perbuatan, sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai keyakinan yang kuat tentang hukum kebenaran. Kenapa? Kalau dia yakin, nggak mau dia melakukan perbuatan buruk, karena perbuatan buruk yang dilakukan itu cepat atau lambat akan kembali kepada dirinya. Karena yakin dalam pengetahuan, tapi yakin yang sesungguhnya itu belum ada pada dirinya. Jadi kalau kita ini masih sering melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat, ya, itu keyakinan kita tentang karma, keyakinan kita pada tiratana, keyakinan kita tentang hukum kebenaran itu masih lemah. Ukurannya yaitu kita masih suka melakukan hal-hal yang atau masih terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Satu, ya, masih tolak ukurnya untuk mengetahui keyakinan kita ini kuat atau lemah ya pada tiratana, kepada dhamma ajaran Sang Buddha. Ukurannya ketika orang itu masih melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, di situ ketahuan bahwa keyakinan pada hukum kebenaran itu lemah. Nah, sekarang tanya ini sebelum saya lanjutkan, jujur saja kalian ya, kalian masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik? Kadang ya, kadang. Saya kira kalau putujana itu manusia yang masih belum mencapai kesucian, putujana itu masih duniawi. Itu kecenderungan melakukan perbuatan tidak baik itu lebih kuat. Melakukan perbuatan tidak baik itu lebih kuat. Tapi perbuatan tidak baik itu, ya, jangan kalian cuma pahami misalnya melanggar 5 sila itu saja. Misalnya membunuh, mencuri, misalnya, bukan begitu saja. Perbuatan tidak baik itu banyak sekali. Ini kan cara yang diajarkan Sang Buddha supaya kita nggak melakukan perbuatan baik, perbuatan jelek. Ya. Saya kira pada ngantuk gitu loh. Saya tes responnya masih pada. Ya, jadi 5 sila itu diajarkan supaya kita itu mempunyai kendali diri, ya, mempunyai kendali diri untuk memperkokoh keyakinan kita. Nah, maka kalau memahami perbuatan jahat itu apa? Banyak. Bukan misalnya perbuatan jahat itu mencuri, misalnya membunuh, ya, perbuatan zina, misalnya berbohong atau mabuk-mabukan. Bukan hanya itu. Perbuatan buruk itu banyak sekali, di antara misalnya kalian itu malas gitu. Itu jahat itu.
jahat. Tapi kan belum tentu itu orang mengetahui bahwa itu perbuatan jahat. Malas itu jahat. Lah malas kan nggak merugikan orang lain, siapa bilang? Malas itu merugikan orang. Pertama dirinya sendiri, kedua orang deket-deketnya. Coba kalau kalian satu kos dengan yang satu rajin, yang satu malas, dongkol aja kan, itu merugikan orang lain. Coba kalau kalian rajin, teman kalian itu males, tuh sudah ikut makan, kan makan bersama-sama gitu ya, nyuci piringnya nggak mau. Sudah ikut tidur satu kamar itu, bersihkan nggak mau. Karena si malas itu begitu, siapa saja gitu ya. Ini tadi saya bukan dikasih informasi WA orang loh ya, bukan loh gitu. Karena ini bicara tentang umum begitu. Itu sayang sekali tidak dipahami, malas itu perbuatan jahat. Yang dipahami orang itu berbuat jahat itu kalau mencuri, mengganggu orang lain, itu perbuatan jahat. Jadi kita kalau belum sotapanna ke atas, itu kecenderungan untuk berbuat buruk itu lebih kuat. Coba kalau diajak atasila, itu kan sedikit. Diajak meditasi seharian, sedikit. Padahal itu diajak berbuat baik loh. Tapi kalau diajak ngerumpi, nggak ada yang ngajak juga sudah siap. Nah itu manusia itu yang masih belum arahnya itu ke mencapai arus kesucian, itu masih begitu, mempunyai kecenderungan yang sangat kuat sekali untuk melakukan perbuatan tidak baik. Nah ini ukuran. Jadi kalau orang masih suka melakukan perbuatan tidak baik dalam hidupnya, itu berarti orang tersebut lemah sekali keyakinannya kepada hukum sebab akibat tadi. Katanya tadi sebab buruk akibatnya buruk, tapi masih melakukan perbuatan buruk. Nah itu berarti ini untuk ngecek. Benarkah kita yakin kepada hukum kebenaran? Benar, yakin. Tapi faktanya masih seperti itu. Nah itu untuk cara menyayangi diri kita, kita harus mengetahui itu. Karena kalau kita biarkan kita suka untuk melakukan perbuatan buruk, kita akan membawa hidup kita menderita. Nah itu yang mesti kita pahami. Jadi untuk mengukur keyakinan kita, kadar keyakinan kita pada Tiratana sebagai umat Buddha dari perbuatan. Kalau kita masih suka melakukan perbuatan buruk, itu keyakinan kita pada hukum kebenaran lemah. Jangan dilanjutkan Bante, telanjangin kita semua Bante gitu. Loh justru kita ini belajar Dhamma untuk mengetahui akan kekurangan diri kita. Jangan bangga kita bisa mengetahui kekurangan orang lain. Nggak perlu itu sebenarnya. Karena apa? Sebanyak apapun kita bisa mengetahui kekurangan orang lain, sebanyak apapun loh ini, sebanyak apapun itu sudah nggak bisa dihitung lagi. Kalian bisa ngitung banyaknya pasir di pantai? Sulit ya, ngitung pasir di pantai ini wah, sampai meninggal dunia nggak akan terhitung gitu. Kalau pantai utara, pantai selatan, pantai timur wah nggak akan bisa terhitung itu pakai kalkulator atau pakai hitungan yang kayak itu ya, alat itu sulit juga pasir di laut itu. Ya artinya sebanyak apapun kita bisa mengetahui kekurangan orang lain, itu manfaatnya sangat sedikit. Banyak yang kita ketahui ternyata manfaatnya cuma sedikit. Itu ibarat dagang kan bocuan, ibarat dagang itu nggak untung, modalnya sudah banyak, untungnya kecil, rugi. Nah maka kalau kita mengetahui, aduh ternyata kita ini punya keyakinan masih lemah. Dari mana bisa tahu kita keyakinannya masih lemah? Karena kita masih sering melakukan hal yang tidak baik. Ketika itu ketahuan, jangan nyesel. Justru malah itu kita harus terima kasih, kita bisa mengetahui kekurangan pada diri kita. Karena apa? Sedikit apapun kekurangan yang bisa kita ketahui yang ada pada diri kita, sedikit ini balikannya dengan sebanyak apapun tadi. Kalau kita mengetahui akan kekurangan orang lain, sekarang baliknya nih, sebaliknya.
walaupun sedikit kita bisa mengetahui kekurangan pada diri kita, manfaatnya akan sebanyak mungkin. Tapi mengetahui tidak sekedar mengetahui loh ya, mengetahui untuk memperbaiki. Kalau cuma mengetahui saja ya nggak akan ada perubahan. Ya, di sini untuk mengetahui kekurangan pada diri kita, langkah berikutnya kita untuk memperbaiki diri. Jadi kalau saat ini bahasan mengetahui akan keyakinan kita pada Tiratana, kadar keyakinan pada Tiratana sekarang ketahuan, oh, keyakinanku ternyata masih lemah. Ukurannya apa? Aku masih suka berbuat tidak baik. Contoh tidak baik, males, boros. Yang males, yang boros, suka ngerasani orang. Nah, bicarakan orang gitu. Nah, itu kejahatan loh. Itu hal-hal yang tidak baik loh sebenarnya. Tapi kita nggak menyadari bahwa itu nggak perbuatan tidak tergolong perbuatan tidak baik. Yang dianggap itu misalnya ganggu orang, begitu. Boros sama kikir beda Ya ya? boros dengan kikir itu ya anulah saudara sepupu lah. Boros dengan kikir itu saudara sepupu, sama-sama negatifnya, jeleknya. Kikir juga tidak dianjurkan, boros juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu melangkah terukur, gitu loh. Efisien dengan kikir ya beda lah gitu loh. Efisien itu positif, boros itu negatif. Kikir itu juga bukan berarti efisien itu ya, kikir itu ya negatifnya. Dengan efisien dan kikir itu beda. Lanjutkan, Bante, sebenarnya saya nggak mau berbuat yang tidak baik, Bante. Saya ini yakin kepada hukum karma, Bante. Saya sebagai umat Buddha, Bante. Tapi kadang-kadang fakta, Bante, saya alami sendiri, Bante. Saya itu nggak berbuat jahat, Bante. Terus saya dikerjain teman, Bante. Misalnya, saya nggak berbuat jahat, Bante. Dijahatin teman, Bante. Sebenarnya saya ini nggak mau cari gara-gara, Bante. Karena keadaan seperti itu, saya lawan, Bante. Nah, misalnya begitu argumentasinya. Karena kita untuk mengukur kadar keimanan kita, keyakinan kita pada Tiratana, nah, ini bisa kita ukur juga. Jangan ya menggunakan alasan yang melegalkan kesalahan kita. Dengan itu tadi kan alasannya, sebenarnya saya nggak mau, Bante, cari gara-gara. Saya nggak mau berbuat jahat, Bante, karena saya umat Buddha. Saya tahu hukum karma. Karena dia, Bante, ngerjain saya. Karena dia, Bante, mempersoalkan saya, terus mbulin saya, Bante. Itu jadikan alasan. Lantas apa? Kita atau orang melakukan perbuatan tidak baik. Nah, ini perlu kita dalemin ini. Apapun alasan Anda, apapun alasan kita, ketika kita berbuat jahat, apakah alasan itu bisa menghapus kejahatan kita? Nggak bisa. Alasan itu hanya main logika kita, nalar kita. Alasan itu memang sering digunakan, tapi ketika kita melakukan perbuatan jahat karena dijahatin orang, orang tersebut berbuat jahat, kita pun berbuat jahat. Di situ juga bisa untuk mengukur kadar keyakinan kita. Kalau kita masih berbuat jahat dengan alasan tersebut, lagi-lagi harus dikatakan itu masih lemah keyakinan kita. Lah nanti kita rusak, diinjak-injak orang, Bante. Kalau kita misalnya dibully, dimacem-macemin, kita tidak balas, Bante. Jawabannya seharusnya tidak ada orang yang menginjak orang itu ketika tidak buah karma kita masak, tidak mungkin. Itu dijadikan alasan lagi, Bante, kalau nggak saya kasih pelajaran, kalau nggak saya balas, nanti saya diinjak-injak, Bante. Maka karena itu alasan lagi, karena itu saya kasih pelajaran dia. Apapun alasan kita yang kita gunakan ketika orang berbuat jahat dengan kita, kita juga kita melakukan perbuatan jahat. Dia jahat, kita pun jahat.
Menurut hukum seperti itu, menurut hukum kebenaran itu seperti itu. Seharusnya bagaimana Bante supaya orang jahat kita tidak ikut berbuat jahat? Tapi ini kan cerita mengukur keyakinan kita. Kalau kita masih dengan alasan apapun tadi orang jahatin kita, kita berbuat jahat, itulah wujud daripada keyakinan kita masih lemah. Seharusnya cara berpikirnya begini. Mata daging ini, penilaian umum pada umumnya, orang bisa jahatin orang lain. Tetapi kalau pemahaman yang sesungguhnya, tidak ada orang lain menjahatin orangnya yang lain lagi, tidak ada. Yang ada apa? Orang lain itu berbuat jahat sebagai kondisi untuk memasakkan karma kita. Karma kita itu bisa berbuah ketika ada kondisinya. Kondisinya apa? Orang jahat itu kondisinya. Namun seringkali orang menggunakan hanya realitas mata daging ini, bukan mata pemahaman. Dia menghina saya, dia memukul saya, dia merampas saya, dia mengalahkan saya. Sair Dhammapada 3. Jika orang berpikir seperti itu, maka pikirannya tidak akan bisa terbebas dari pikiran yang negatif. Tapi faktanya begitu Bante? Ya, walaupun faktanya seperti itu, seyogianya berpikirnya tidak seperti itu. Tapi kalau faktanya seperti itu, lantas pikiran kita berpikir itu, maka dia berbuat jahat, kita pun ikut berbuat jahat. Padahal pemahaman menurut Dhamma adalah diajak sair Dhammapada nomor 3. Ia tidak memukul aku, ia tidak mengalahkan aku, ia tidak merampas milikku. Sair Dhammapada 4. Ketika pikiran bisa berpikir demikian, walaupun kenyataannya dia memukul dan lain sebagainya, kenyataan seperti itu, maka pikiran bisa terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Kenyataan seperti itu bisa diurai begini. Orang yang menjahatin kita sebenarnya adalah dia berbuat jahat kepada dirinya sendiri sesungguhnya. Namun seiring dengan berbuat jahat itu tadi, itu membuahkan karma buruk kita. Karma buruk kita berbuah melalui orang tersebut. Tapi selama keyakinan kita itu belum kuat, berpikir kita tetap kenyataan. Dia mengalahkan saya, ia merebut milik saya, dia memukul saya. Sair Dhammapada nomor 3. Tapi ketika nanti keyakinan kita itu sudah kuat, berpikir kita sair Dhammapada nomor 4. Dia tidak memukul, dia tidak, karena dia memukul, dia mengalahkan oleh kejahatan dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun kejahatan orang tersebut itu untuk memasakkan karma kita yang buruk. Nah, karena kita untuk mengukur keyakinan, kadar keyakinan kita ini sejauh mana kalau kita berbuat buruk karena membalas tadi, itu pun masih kadar keyakinan kita lemah. Apalagi yang pertama. Yang pertama bagaimana? Sebelum dia memukul saya, akan kupukul dulu. Nah, itu lebih. Kalau yang kedua kan, lu jual, gua borong. Nah, kan begitu. Yang kedua nih, yang pertama malah ambil inisiatif melakukan perbuatan yang tidak baik lebih dulu. Daripada dia menghantam saya dulu, berarti lebih bagus saya hajar dulu. Nah, itu sebenarnya apa? Keyakinan tentang kebenaran itu masih lemah. Cirinya apa? Orang masih melakukan perbuatan tidak baik, orang masih berminat berbuat tidak baik ketika kondisinya telah ada. Nah, ini ukuran keyakinan akan tiratana, keyakinan akan kebenaran itu masih lemah. Satu, ya, ukurannya satu ini. Sekarang kita gunakan ukuran yang kedua. Timbangan ini kok saya 80, jangan-jangan salah ini timbangannya. Bolehlah pakai timbangan yang lain juga, gitu loh. Nanti berubah enggak gini? Ini berat badan misalnya.
meteran ini jangan-jangan dikorupsi ini ukurannya. Masa saya cuma 150 gitu. Pendek amat saya ini, bolehlah pakai meteran yang lain. Tensi darah juga boleh lah pakai ya rumah sakit mana kalau ingin mengetahui. Boleh saja, bebas-bebas saja. Karena ini kan untuk mengetahui kadar keyakinan kita kepada Tiratana dengan ukuran perbuatan yang tidak baik. Kalau orang masih suka berbuat tidak baik, masih juga berbuat baik ketika ada kondisinya, tidak baik kalau ada kondisinya. Tadi karena saya diganggu, saya ganggu Bante, itu ada kondisinya, itu ukurannya masih lemah. Kalau keyakinan kita kuat, tidak akan melakukan perbuatan tidak baik. Karena melakukan tidak baik itu cepat atau lambat akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebab buruk akibatnya, ya jangan sombong toh, masa menyedih-nyedihkan orang gitu. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Satu. Sekarang yang kedua, kita ukur dengan ukuran yang kedua. Orang ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, tetapi kesempatan yang baik itu tidak digunakan untuk berbuat baik. Ada kesempatan loh untuk berbuat baik, tidak digunakan untuk berbuat baik. Padahal ada kesempatan. Kalau ditanyakan sebab baik Pak, Bu, akibatnya baik. Benar. Tadi kan begitu. Sebab baik akibatnya baik. Tapi ada kesempatan yang baik tidak digunakan untuk berbuat baik. Padahal berbuat baik itu perlu kesempatan loh. Kalau nggak ada kesempatan, nggak gampang juga. Laki-laki itu bisa untuk mengetahui kadar keyakinan kita pada Tiratana, keyakinan kita kepada hukum kebenaran itu. Orang yang diajak berbuat baik, ada kesempatan berbuat baik, pikir untuk berbuat baik. Coba bayangin, berbuat baik saja pikir tuh loh. Kalau berbuat tidak baik tanpa pikir itu gitu. Kalau ngerjain teman, sandalnya disembunyikan. Oh, sandal temannya langsung cari sandalnya di mana. Oh, temannya kelepek-kelepek jadi sandalnya, malah pada seneng sekali. Nah, seneng berbuat jahat, seneng melihat orang menderita gitu. Tuh, pada ngaku ini. Iya, pada ngaku ini. Itu kebiasaan yang tidak baik, walaupun kecil sering disepelekan loh. Tapi itu akan bisa menjadi karakter, Ya, sekarang ukuran yang kedua. Ukuran yang kedua adalah cara untuk mengetahui keyakinan kita kepada Tiratana, kepada kebenaran, itu adalah cara berbuat baik. Ketika orang ada kesempatan, ketika orang diajak untuk melakukan berbuat baik, pikir-pikir, itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya adalah keyakinan kita kepada hukum kebenaran itu masih lemah. Nah, sekarang tahapan kedua. Ketika orang itu tadi kan kesempatan, belum tentu ada kemampuan loh ya. Nah, ini sekarang ditingkatkan. Sebenarnya Bante, saya mau berbuat baik, tapi saya ini kan kemampuannya terbatas. Saya ini masih belajar Bante. Itu pun kan saya tidak berlebihan gitu. Kadang-kadang sebulan itu saya irit-irit juga sudah habis juga Bante. Misalnya begitu ya, anak-anak pelajar, kos-kosan dan lain sebagainya, kan bisa begitu mahasiswa gitu ya. Sebenarnya saya itu mau Bante untuk berbuat baik karena saya percaya ya, sebab baik itu akibatnya baik, sebab baik itu akan untuk membawa kehidupan bahagia. Saya yakin itu Bante, tapi saya ini kan nggak ada kemampuan Bante. Baik, bicara tentang kemampuan, tapi kita geser sedikit supaya lebih jelas. Ada orang yang mempunyai kemampuan. Kalau yang nggak punya kemampuan dalam hal ya tertentu ya, kemampuan itu kan banyak hal. Tapi kalau kemampuan berbuat baik, semua orang punya kemampuan. Karena berbuat baik itu mulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kita semua punya pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau kita mau bahas tentang kemampuan,
Tapi kalau materi itu kan memang beda gitu ya. Ada yang berargumentasi begitu, Bante, saya sebenarnya mau berbuat baik tapi kemampuan saya ini terbatas. Ternyata ketika digeser kepada orang yang mempunyai kemampuan yang cukup, bahkan lebih daripada cukup, kesempatan telah ada, belum tentu orang mau melakukan perbuatan baik. Ketika apa? Ketika untuk mengukur keyakinan kita kepada hukum kebenaran itu, di situ bisa kita ketahui. Jadi kalau orang yang keyakinannya kuat, nggak ada kesempatan, dia cari. Kalau dia tidak ditemukan kesempatan, dia buat kesempatan itu, dia buat. Kalau sudah ada kesempatan dan ada kesempatan yang dia buat, dia berikan kepada orang lain informasinya, supaya orang lain juga untuk bisa melakukan perbuatan baik. Karena dia yakin bahwa perbuatan baik itu bisa banyak cara. Menginformasikan hal-hal yang baik kepada orang lain itu juga dia yakini. Kalau keyakinan tentang berbuat baik, tentang tiratana, tentang hukum kebenaran itu kuat, wujudnya akan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kita belum kuat, walaupun ada kesempatan, walaupun ada kemampuan yang cukup, kemauan ini tidak akan tumbuh. Kemauan ini tidak akan tumbuh dan menggerakkan kita untuk berbuat baik. Nah, dari sana Ibu Bapak, anak-anak dalam Dhamma, keyakinan kita pada tiratana itu bisa kita ukur dari cara kita untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik masih pikir-pikir, berbuat baik masih ya kadang-kadang, tetapi nggak mau untuk terus melakukan perbuatan baik sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki, itu artinya masih lemah juga. Ya, dari dua ukuran ini, dari perbuatan yang tidak baik bisa diketahui orang keyakinannya masih lemah. Dari perbuatan baik orang bisa juga diketahui keyakinannya itu lemah. Nah, sekarang ukuran yang ketiga. Ini sudah pada ngantuk, semoga jam 2 sampai langsung sapisata. Begitu nih doanya ya. Kalau dibaca dari mukanya ini sudah pada ngantuk, semoga cepat jam 2 sapisata bawantu sukitata gitu. Tuh, sadu beneran. Yang semangat aja masih, yang ceramah aja masih semangat begini, yang dengarkan apa gantian nih? Ya, yang ketiga bisa digunakan untuk mengukur keyakinan kita itu kokoh atau lemah tentang tiratana, tentang hukum kebenaran. Ukuran yang ketiga adalah sejauh mana kita itu bisa menerima realitas hidup ini. Realitas hidup itu meliputi hal yang baik dan hal buruk. Itu realitas hidup. Sejauh mana kita bisa menerima realitas hidup ini? Kalau tanpa belajar nilainya 10, seneng nggak? Senang. Padahal itu cuma nilai-nilaian. Belum tentu itu hasil daripada prestasi belajarnya. Bisa jadi loh. Lah nggak belajar, nggak nilainya 10. Nah, padahal orangnya nggak pinter-pinter amat, yang pinter mas amat, gitu loh. Untung di sini nggak ada namanya amat, aman lah pokoknya iya, aman lah kalau di sini. Kalau Dharma, Santi, Endro gitu ya mungkin bisa ya, sedikit ya terhubung gitu. Kalau amat ya sudah aman lah gitu ya. Ya, jadi ukuran yang ketiga itu untuk mengetahui keyakinan, kadar keyakinan kita umat Buddha kepada tiratana, kepada hukum kebenaran. Ukurannya yang ketiga adalah sejauh mana kita bisa menerima kenyataan hidup ini. Kenyataan hidup itu meliputi dua hal, baik dan buruk. Kalau misalnya ada orang dagang rugi, bisa nerima enggak? Sulit. Untung bisa nerima enggak? Bisa. Padahal kenyataan itu bukan hanya untung saja.
Nah, di situ bisa kita ketahui bahwa keyakinan orang tersebut itu masih lemah. Kepada apa? Kepada hukum kebenaran masih lemah. Karena bisa menerimanya kalau cuma untung. Kalau tidak untung tidak bisa menerima. Itu orang dagang. Sekarang kita geser, bukan orang dagang, orang hidup di dunia. Di dunia itu realitasnya ada pujian, ada celaan, hinaan. Kalau kalian hanya suka menerima pujian, nggak suka menerima celaan, itu keyakinan kalian masih lemah. Oh, itu ukurannya. Iya, itu realitas hidup. Wah, kalau begitu nggak gampang juga ya Bante mempunyai keyakinan. Lah kalau sampean Anda sudah mempunyai keyakinan, Anda sudah susah panah. Benar, kalau keyakinan yang tidak tergoyahkan itu salah satunya adalah sotapana. Waduh, jangan lanjuti, berarti telanjangin lagi nih kita ditelanjangin. Kita nggak ada apa-apanya ini kalau begitu. Betul, kita termasuk masih kemeng sekali, ringan sekali keyakinan kita. Karena diukur masih suka melakukan hal yang tidak baik, masih suka melakukan perbuatan tidak baik, baik pikir-pikir gitu. Diajak berbuat baik, pikir-pikir. Berbuat buruk nggak ada yang ngajak, semangat. ini ukurannya ini. Begitu menerima kenyataan hidup, pujian dan celaan yang bisa diterima hanya pujian. Untung yang bisa diterima, rugi nggak bisa. Walaupun nggak bisa, kalau tetap Anda itu dagang, ada ruginya juga. Walaupun nggak mau dicela, kalau masih ada di dunia ini, tetap juga dicela. Karena itu realitas hidup. Itu bisa untuk mengukur kadar keyakinan kita. Waduh, aku masih jauh ya Bante. Sebelum kita bisa menerima kenyataan hidup itu, keyakinan kita lemah. Karena tidak mungkin karma orang lain itu bisa datang pada diri kita. Nggak mungkin. Yang datang pada diri kita itu tidak lain adalah itu karma kita, meliputi yang baik dan tidak baik. Nah kadang-kadang kan Ci, Ko, Kang, Yu misalnya, kok sampean, kok Anda dapat yang enak-enak ya? Oh iya, ini karma baik saya. Wah mantap kalau begitu. Tapi begitu dapat sebaliknya, kenapa ini aku berbuat baik? Kan nggak mungkin kalau nggak bayangan kita itu ikut kita. Nggak mungkin, itu hukum. Tapi ketika menerima kenyataan itu, realitas itu sulit. Yang bisa diterima adalah yang enak-enak, yang karma-karma baik, yang karma buruk karmanya siapa? Nyalahkan ini karmanya leluhur, kongco, kakek nenek. Oh ini karena pintu saya salah, jendelanya seharusnya 7. Ada ngaruh nggak Bante? Letak kamar tidur. Iya, letak kamar tidur dan lain sebagainya. Kan itu orang sebenarnya nggak bisa menerima kenyataan, langsung mencari kambing hitam. Padahal di sini adanya kambing putih semua gitu. Ya jadi pengaruhnya ada tapi tidak mendasar, karena pengaruhnya dari hitungan. Tapi karma ini yang paling mendasar, realitas itu yang paling mendasar. Kalau tidak percaya bisa diuji. Itu misalnya rumahnya yang modelnya sama, tapi kenapa rezekinya beda? Jualan ya arahnya sama, jualan di jalan yang sama, ya pelayanannya sama, harganya sama, di jalan yang sama, jualannya sama, tapi kenapa ada yang beda untungnya? Padahal cara untuk melayaninya sama, gitu. Kalau lebih dekat lagi, bapak ibunya sama, dimodali sama, untungnya bisa beda juga antara keluarga itu loh, bisa juga. Nah di situ bukan hanya cuma itu tadi, yang mendasar adalah ya karma. Maka yang ketiga ini, bagaimana cara untuk mengetahui kadar keyakinan kita kepada Tiratana, itu ukurannya adalah sejauh mana orang itu bisa menerima realitas hidup.
Semakin orang nggak bisa nerima realitas hidup, khususnya yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak bisa nerima, itulah kadar keyakinan orang pada tiratana itu masih lemah. Terus diiming-imingin sama tetangga langsung. Ya itu malah lagi sudah lemah, nggak ada daya, nggak ada pertahanan gitu. Sudah lemah nggak ada pertahanan. Itu lemah nggak ada pertahanan. Dua. Nah, jadi kalau misalnya lemah diiming-imingi nanti dulu, itu ada pertahanan, Jadi ya itu tadilah kayak nggak, jangankan ada angin, nggak ada angin saja kalau pohon itu akarnya nggak kuat, roboh, apalagi ada angin, ya bisa tumbang. Maka tadi kan saya ceritakan contoh itu, saya tidak omon-omon, saya ini jadi pelaku sejarah gitu, dan saya tularkan kalau anak-anak ini. Cari yang tidak, kalau nggak bisa cari yang iya, nah, kalau nggak juga jadilah yang pasti begini. jadi biku, jadi atasilah ini. Toh hidup tidak mesti harus berumah tangga. Karena saya pernah di Lampung itu pernah ditanyain tukang listrik ini merbaikin wihara karena listriknya padam, ada yang, Pak Biksu bolehlah tanya gitu, boleh. Kok biksunya muda ya pada waktu 93, tahun 93. Kok biksunya masih muda? Ya kebetulan Bapak ketemu biksunya yang masih muda gitu kan. Waktu saya masih 93 kan masih muda lah, sekarang ya sudah tua lah. Udah lakcapan ya, ini ya udah tua. Lantas dia tanya apa boleh tanya lebih jauh? Boleh. Gitu bolehlah berumah tangga. Selama jadi biku nggak boleh, sayang masih muda nggak boleh rumah tangga gitu dia. Tukang listriknya begitu, langsung tanya lebih jauh lagi, apakah nggak dosa begitu Pak Biksu? Maksudnya Bapak, kan hidup ini diciptakan untuk pasangan gitu loh. Kenapa Bapak Biksu nggak ngambil pasangan? Itu kan dosa gitu kan, diciptakan itu untuk berpasangan. Iya gitu, dia menurut dari sudut pandang tukang listrik tadi. Tapi nggak lanjut lah, nanti malah kita nggak akan mengukur kadar keyakinan kita gitu. Ada cerita pengalaman. Kita lanjutkan untuk mengetahui poin yang ketiga, bagaimana untuk mengetahui kadar keyakinan kita kepada tiratana atau pada hukum kebenaran. Ketika orang nggak bisa menerima realitas hidup itu meliputi hal yang baik dan tidak baik, maka orang tersebut adalah keyakinannya lemah, karena yang datang pada dirinya itu tidak lain adalah buah daripada perbuatannya. Jadi kalau orang yang yakin ya baik dan tidak baik itu memang miliknya, mau lari kemanapun dia akan ikutinya. Kalau nggak percaya, contohnya kan bayangan kita. Waktu kita duduk bayangan ikut, waktu kita berdiri bayangan ikut, waktu kita lari. Kalau capek tidur juga. Begitu karma atau realitas hidup itu. Nah ketika kita nggak bisa menerima, yaitu lemah. Sekarang kesimpulannya terakhir ya, nanti baru dikasih kesempatan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada ya sampai saat ya silahkan ya. Jadi yang terakhir, jadi orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, umat Buddha yang mempunyai keyakinan pada tiratana yang kuat, tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik, bisa menerima realitas ini sebagaimana adanya. Itu adalah orang yang sudah suci hatinya, tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik, bersih, sucikan hati dan pikiran. Itulah yang diajarkan Sang Buddha, itulah yang berkeyakinan kepada tiratana Buddha itu. Di sana sebenarnya. Lah kalau begitu kita belum masih jauh dari itu hebatnya. Ya syukur kita bisa mengetahui kekurangan kita. Jadi jangan sampai aduh nyesel aku tadi ikut datang ke Buddhist Fellowship ini karena tahu belang-belang saya gitu. Bukan, justru ini kita beruntung mengetahui kekurangan kita. Ternyata keyakinan kita itu masih lemah. Jangankan diming-iming orang lain, enggak, diming-iming juga sudah ngeloyor gitu loh ya, karena keyakinan masih lemah. Lah oleh karenanya kita harus berbenah diri, mulai bertekad bikin pertahanan secara personal kalau dalam keluarga belum terbuat.
pertahanan itu? Pertahanan secara personal. Contoh sudah diberikan nih. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa, cari yang sedapatnya. Kalau nggak dapat, jadi pemimpin Buddhis. Toh hidup tujuannya bahagia, tidak harus berumah tangga, kecuali kalau konsep lain. Teman tadi, hidup itu memang harus berumah tangga. Kalau dalam agama Buddha, hidup itu harus berbahagia, lawannya daripada penderitaan. Nah, jadi semoga untuk mengukur kadar keyakinan kita, keimanan kita, sadar kita kepada Tiratana pada kesempatan ini bisa untuk membuka wawasan anak-anak dalam Dhamma atau anak-anak muda ini, karena orang tua-tua ini ya mengharapkan kalian yang muda-muda kader yang akan datang. Sampai ya orang tua-tua yang di Jakarta ini mau juga mengondisikan pintu belajar, ya ini demi generasi yang akan datang. Lah kalau generasi yang akan datang semangatnya kayak tahu tempe, wah, kayak kerupuk baru digoreng, wah mekar ya, kena angin sedikit, semangatnya turun. Harus punya semangat. Jadi orang untuk mengetahui keyakinan yang kokoh itu tidak berbuat jahat, terus melakukan perbuatan baik dan senantiasa untuk mencapai tingkat kesucian. Malu berbuat jahat, takut akibat daripada perbuatan jahat, iri dan otapa, pelindung diri dan pelindung dunia. Itu orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh sebenarnya. Nah, semoga uraian yang singkat ini bisa membuat adik-adik, anak-anak dalam Dhamma, generasi muda ini bisa untuk mendapatkan pijakan pemahaman tentang keyakinan sadar itu. Oh, begitu. Diskusi pagi ini dengan siang hari ini adalah satu rangkaian yang sama, sesuai dengan yang posternya dibuat, bagaimana untuk ya keyakinan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante atas wejangan damanya yang sangat berharga kepada kita semua. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, marilah kita tonton terlebih dahulu sebuah video dari Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa pendidikan kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, baik di universitas, baik strata 1, strata 2, dan strata 3. Ya, marilah kita lihat satu buah video persembahan dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, marilah kita tonton terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya, dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah.
Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan satu buah video dari Pintu Belajar. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, founder kami, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu oleh Pintu Belajar. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar nantinya bisa bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kita yang tercinta. Ya, dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Ya. Selamat siang, Bante. Namo Buddhaya. Apakah kita kalau berbuat baik itu harus... Kalau apa? Kalau kita berbuat baik harus tahu kondisi terlebih dahulu atau yang penting niat kita baik? Terima kasih. Ya, berbuat baik itu sebenarnya adalah banyak faktor. Ya, ketika kita melakukan perbuatan baik itu sebenarnya banyak faktor yang diperlukan sehingga bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi ada faktor-faktor yang utama, ada faktor-faktor yang mendukung. Nah, jadi faktor-faktor pendukung itu satu, kesempatan. Nah, itu faktor pendukung. Faktor pendukung lainnya itu apa? Faktor pendukung lainnya itu adalah kemampuan. Nah, ini faktor-faktornya yang harus dikumpulkan ya. Jadi apakah berbuat baik itu lihat situasi dan kondisi yang harus diperhitungkan, Bante? Jawabannya iya. Nah, singkat ya, tapi begitu melakukan perbuatan baik itu banyak faktor yang harus hadir. Sama dengan kayak misalnya cuci pakaian ya, atau masak. Itu harus banyak faktor juga. Cuci pakaian perlu air nggak? Perlu. Perlu pembersih pakaian nggak? Perlu. Udah pembersih aja masih perlu pengharum. Sudah perlu itu ada air, ada kalau manual dicuci langsung ya, perlu tenaga. Itu juga perlu jemuran. Sudah perlu jemuran juga perlu waktu supaya jemurannya itu bisa kering. Nah, itu sebenarnya berbuat baik juga demikian, banyak faktor yang harus hadir dalam melakukan perbuatan baik. Tetapi ada faktor-faktor yang sangat penting.
berbuat baik itu adalah faktor yang sangat penting, kemauan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau ada kemauan yang kuat untuk melakukan perbuatan baik, maka kemampuan itu nanti akan nyusul. Seringkali orang yang dijadikan penekanan utama itu kemampuan. Nanti dah kalau saya ada kemampuan, saya akan berbuat baik. Itu menekankan kemampuan. Begitu ada kemampuannya, dia jadi orang sukses, kaya raya. Kemauan tidak ada. Walaupun ada kemampuan, nggak jadi berbuat baik juga. Kalau menekankan pada kemampuan. Nah sekarang kita balik, kalau kemauan itu yang menjadi dorongan utama, kemauan itu yang dimiliki, dia tidak menunggu nanti kalau kaya raya. Karena berpikirnya berbuat baik itu tidak hanya menggunakan materi. Karena kemauan ini terus dia mendorong orang tersebut. Kalau ada kemauan itu tadi, maka faktor utama berbuat baik itu kemauan, bukan kemampuan, bukan kesempatan. Jadi kalau ada kemauan, apa saja bisa jadi kebaikan. Karena kemauan itu mendorong, kemauan itu akan cari inisiatif gitu. Kreativitas itu muncul, kreativitas itu muncul dari kemauan itu. Nah, jadi nggak punya uang, dia punya tenaga. Nggak punya tenaga, dia punya pikiran. Dia menggunakan apa yang ada pada dirinya. Dia nggak bisa apa-apa, dia berdoa. Kalau ada kemauan nih, kemauan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau nggak ada kesempatan, Bante, nyari. Karena kemauan ini akan terus dia kreatif nih, nyari. Kalau nyari nggak ketemu, Bante, membuat kesempatan sendiri. Nah ini kan membuat ini, buat kegiatan itu membuat kesempatan untuk melakukan perbuatan baik nih. Ini kan namanya membuat kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, membuat acara ini. Kalau nunggu orang lain belum tentu kita pas gitu. Kalau gini membuat. Ya, jadi faktor utama untuk melakukan perbuatan baik itu adalah kemauan. Jadi miliki kemauan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, nanti kemampuan itu nyusul. Nanti kesempatan nggak ada itu bisa ada karena ada kemauan ini. Tapi kalau nggak ada kemauan ini, walaupun ada kemampuan, lewat. Walaupun ada kesempatan, lewat. Alasan terus, pagi bilang dingin, siang bilang panas, sore waktunya sebentar, malam sudah ngantuk. Begitulah. Kalau nggak ada kemauan ini, waktu itu ciong semua ini. Waktu ini nggak ada untuk kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kemauan untuk melakukan perbuatan baik itu faktor yang penting dalam melakukan perbuatan baik. Syukur-syukur kalau kemauan itu dilandasi dengan pengertian, mengerti bahwa berbuat baik itu baik, mengerti bahwa berbuat baik itu patut untuk dilakukan, mengerti bahwa berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Nah, pengertian ini hendaknya dimiliki. Mengerti berbuat baik itu baik, mengerti berbuat baik itu bermanfaat, mengerti berbuat baik itu walaupun untuk orang lain, kepada orang lain, sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Maka nanti kalau orang berbuat baik tidak ada nyesel, tidak ada kecewa. Aku berbuat baik, orang yang saya lakukan untuk berbuat baik responnya kalau negatif, itu urusannya dia. Pengetahuan itu begitu. Kalau nggak ada pengetahuan, malas dah. Kenapa? Responnya itu coba begitu. Terus ya udah malas aja karena responnya dia begitu. Nah, kalau nggak ada pengetahuan berbuat baik untuk dirinya sendiri, dia orientasinya, dia berpikirnya kepada objeknya. Karena wujud pemahaman untuk berbuat baik tadi belum utuh. Jadi syukur-syukur kemauan itu kalau ditumpang dengan yang namanya pemahaman atau pengertian bahwa berbuat baik itu baik, berbuat baik itu patut untuk dilakukan, berbuat baik itu walaupun pada siapapun sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Maka dua hal ini, ya, hal ini kemauan dan pengetahuan, ya, pengertian, pengetahuan tentang berbuat baik itu, ya, diharapkan muncul keyakinan. Karena kalau cuma
tahu saja kemauannya ini ya juga maju mundur. Nah, ini hampir mirip lah kemauan dengan keyakinan ini, karena ini dorongan. Nah, kalau ada keyakinan, ada misalnya pengertian tentang berbuat baik, ini muncul kemauan. Nah, kemauan di sini akhirnya apa? 3 faktor ini akhirnya apa? Memunculkan ketulusan. Ketulusan untuk berbuat baik. Nah, ketulusan itu yang akan manfaat sangat besar. Ketulusan itu yang tidak ada tandingannya. Pada zaman Sang Buddha ada seorang wanita yang tidak mempunyai apa saja. Tatkala Sang Buddha itu mengajarkan dhamma, para raja dan para konglomerat itu bersaing untuk berlomba-lomba membuat pelita yang paling besar. Karena zaman dulu nggak ada lampu, ya pelita supaya terang. Diyakini pelita itu, makanya kalau di wira-wira ada lilin besar-besar itu bisa jadi juga itu keyakinan itu akan bawa keberkahan. Tapi hendaknya jangan cuma hanya fisiknya, harus pada konten, pada dasarnya. Ada Mara yang tidak suka Sang Buddha mengajarkan dhamma. Akhirnya apa? Membuat angin yang kencang supaya pelita-pelita itu padam, supaya Sang Buddha tidak mengajarkan dhamma, gagal membabarkan dhamma gitu loh. Mara membuat gerakan untuk menjadi penghalang. Nah, ada pelita satu yang tidak padam, padahal itu nggak gede, kecil. Itu menarik perhatian yang hadir pada saat itu. Ditanyakan oleh Sang Buddha, dari mana pelita yang kecil itu? Yang gede-gede saja padam, yang kecil itu tidak padam. Padahal dilogikakan, logikanya gitu pasti padam itu. Yang gede aja padam, yang kecil nggak padam. Pelita itu ternyata adalah persembahan dari nenek tua yang dia tidak mempunyai bibit-bibitan untuk dijual. Telurnya juga nggak ayamnya juga nggak bertelur, kebalik ya, telurnya nggak berayam. Ayamnya juga nggak bertelur, andai kata itu ditambah begitulah. Tapi yang diceritakan itu menjual beras nggak ada beras gitu, nggak punya bibit-bibitan gitu. Yang dia punya adalah rambut yang panjang, rambutnya dipangkas, diurupkan atau untuk barter dengan minyak itu. Dengan tulus si nenek ini mempersembahkan pelita ini demi pembabaran dhamma yang diadakan itu Sang Buddha itu. Ketulusan berangkat, tidak dengan yang lain tadi motivasinya untuk bersaing gitu loh. Jadi ketulusan belum hadir gitu loh. Yang hadir ini adalah ketulusan itu. Nah, itu diceritakan bahwa berangkat dari ketulusan itu maka pelita itu tidak padam. Demikian pula ketika kita berbuat baik itu berangkat dari ketulusan, maka nilai kebajikan yang kita lakukan itu akan sangat besar. Kalau besar nilai daripada manfaat kebajikan yang kita lakukan berangkat dari ketulusan itu akan berbuah lebih dulu. Kalau nggak percaya, misalnya kita di lantai 3 gitu ya, segenggam kapas dengan batu yang sebesar genggaman ini juga. Kira-kira batu yang sebesar genggaman tangan dengan kapas yang sebesar genggaman tangan berat mana? Ya, batu ya, berat ya. Ya, beratnya berat batu toh. Kalau dilepaskan gitu, kira-kira yang jatuh di bawah mana dulu? Batu. Walaupun kalian mempunyai jadi supporternya ini kapas gitu. Kapas tetap juga ringan, nggak jatuh dulu. Yang jatuh dulu adalah batu. Demikian pula ketika kita bisa berbuat baik disertai ketulusan, itu akan berbuah lebih dulu. Nah, maka cara berbuat baik itu apakah lihat situasi, kondisi dan memikirkan lain dan sebagainya, Bante? Jawabannya ya. Tapi anjuran untuk melakukan perbuatan baik hendaknya mengerti, meyakini, muncul kemauan melakukan perbuatan baik yang tulus. Karena ketulusan itu tidak akan diukur materinya yang digunakan berbuat baik. Walaupun materinya kecil, bisa manfaat daripada ketulusan itu besar. Ketulusan itu yang mempunyai nilai lebih mendalam gitu loh.
Bukan berarti Bante besok saya mau dana nasi 1 sendok saja, tapi saya ini tulus loh Bante gitu. Bante misalnya saya mau kuah ini 1 sendok saja, Bante jangan lihat loh 1 sendok kuah ini loh Bante, ini saya tulus loh Bante. Nah jangan sampai, nah itu ya, namanya bullying orang gitu ya. Jadi berbuat baik banyak, tulus lebih baik. Tapi kalau nggak bisa berbuat baik banyak, yang penting ketulusan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi berbuat baik itu hendaknya dilakukan dengan tulus. Ya, begitu. Terima kasih Bante. Satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup ya. Kalau tadi kan misalnya ada orang yang berbuat buruk kepada kita, terus kan kalau kita melawan atau membalasnya kan kita mendapatkan karma buruk. Kira-kira sikap yang paling tepat untuk menyikapi apabila ada yang mengganggu atau berbuat buruk kepada kita itu bagaimana? Wah, ini bagus juga pertanyaan. Iya, nanti ada hadiahnya ya, diambil ya. Hadiahnya meditasi 1 jam. Jadi temannya nanti boleh pulang, ya, hadiahnya ngambil di sini, duduk 1 jam. Iya. Ya, berpikirnya harus benar dulu, sebab kalau nggak berpikirnya benar itu nanti belum tentu bisa melaksanakan. Nah, berpikirnya harus benar. Berpikirnya benar bagaimana? Berpikirnya bahwa ini tidak lain adalah buah karma saya, meliputi baik dan tidak baik. Ini berpikir yang benar, yaitu dulu. Nah setelah itu baru landasan itu sebagai landasannya untuk mencoba bersikap dalam kehidupan. Kalau kita melawan atau membela, petik karma buruk, nanam karma buruk. Karma buruk tidak akan ada habisnya. Tapi kalau kita diam saja dipakai kalahan, nah, kan dijadikan kalahan, dibully gitu loh, dibully gitu. Ini kan berpikirnya kan begitu pada umumnya orang, akhirnya kan terkondisikan untuk membalas. Maka saya ajak berpikir sebagai pijakan atau landasan bersikap dan bertindak. Yang datang pada diriku tidak lain adalah itu buah karma buruk dan baik saya, karma saya. Maka kan ada karma yoni, karma bandu, karma patik sarana, ya dan lain-lainnya. Berpikirnya ke sana. Maka ketika dikerjain orang lain, dijahatin orang lain, ya kita menghindar. Jangan mentang-mentang berusaha untuk menghindar. Menghindar dalam arti apa? Menghindar daripada melakukan perbuatan buruk. Kalau menghindar untuk menerima karma buruk, itu tidak bisa. Karena ada karma yang memang ahosi itu tidak berbuah, karma ringan. Karma yang tidak ringan itu pasti berbuah. Kita bisa sembunyi, kita bisa lari, tetapi di persembunyian kita itu tetap juga didatangin karma kita gitu loh. Sembunyi kita bisa, tapi kita tidak bisa sembunyi dari karma buruk kita. Nah, pemahaman seperti ini mesti kita miliki. Nah, maka usahanya di sini artinya apa? Bukan usaha tidak akan dapat karma buruk, itu nggak mungkin. Ya, berusaha untuk menerima karma buruk kita, satu. Berusaha pada saat karma buruk kita berbuah, kita berusaha tidak menanam karma buruk baru. Itu yang harus kita lakukan. Menghindar bisa, tapi kita tidak terhindar. Ya, jadi percuma saja gitu. Jadi kalau teman bully kita, ngerjain kita dengan hati yang tenang, karena mengerti bahwa teman bully kita, ngerjain kita, jahat dengan kita, itu sebenarnya karma buruk kita. Pijakan itu harus kita jadikan pedoman tuh, pijakan itu, supaya kita terhindar tidak berbuat karma buruk waktu kita panen karma buruk. Itu poinnya. Nah, maka kita menghindar tidak berbuat buruk, bukan menghindar dari karma buruk, itu nggak mungkin. Karma buruk itu tetap akan berbuah.
Nah, karma buruk itu akan tetap berbuah. Yang kita hindari, jangan berbuat buruk. Tatkala ada kondisi buruk yang memprovokasi, yang mancing dengan kita, itu kalau kita nggak mempunyai pemahaman yang benar, sulit bisa dilakukan. Maka saya ngajak berpikirnya yang benar dulu nih. Kalau berpikirnya nggak benar, sulit. Jangankan diganggu, nggak diganggu aja suka ganggu, gitu. Jangankan diganggu, nggak diganggu aja suka ganggu. Itu putu jana. Itu putu jana memang begitu. Bukan kalian saja loh, bukan kalian saja. Itu putu jana. Putu jana itu orang di dunia ini. Ada yang terang-terangan, ada yang suruhan orang gitu loh. Nah, itu kan istilahnya mukul pinjem tangan orang lain gitu loh. Lempar batu sembunyi. Ya. Itu metodenya, tapi tetap juga masih gitu loh. Itu ciri putu jana. Maka yang harus dipahami adalah nggak mungkin kita itu terhindar dari karma buruk. Karma buruk itu bisa ahosi. Ahosi itu yang lemah. Ahosi itu tidak berbuah karena saking lemahnya. Tapi kalau di kategori di atasnya lemah, tetap berbuah. Karena ada 4 kategori, garuka kama, ada karma yang kebiasaan, ada karma menjelang meninggal dunia, ada karma yang lemah itu. Karma yang saldo atau karma sesekali dilakukan yang tidak terlalu berat. Ada 4 kategori. 4 kategori ini yang menjadi aus ini yang lemah, yang lainnya ini tetap berbuah. Jadi karma buruk itu nggak bisa kita hindari. Kalau menghindari itu sementara juga akan berbuah lagi di waktu kesempatan. Karena sama dengan bayangan kita ini nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita hindari adalah, yang perlu kita lakukan adalah jangan berbuat buruk walaupun kondisinya buruk. Lah namanya keyakinan kita belum kuat. Wong dalam keadaan baik saja berbuat buruk, apalagi dalam keadaan buruk. Ada alasan untuk berbuat buruk gitu loh. Nggak ada alasan berbuat buruk saja masih berbuat buruk. Itu keyakinan yang masih lemah tadi kan yang kita bahas. Nah, supaya keyakinan kita kuat itu ukurannya itu tadi. Maka bagaimana Bante kalau teman ngerjain kita, kalau kita balas, kita melawan ya dengan alasan apapun, panen tanam. Yang bisa kita hindarkan adalah jangan berbuat buruk ketika orang tadi ya kita tanyakan dengan hati yang tenang, mengerti bahwa itu adalah karma sendiri. Kak, Dik, kemarin kan maki-maki saya, tolong dong, karma kesalahan saya apa gitu kan, baik-baik ini ya, supaya enggak tanyain salah saya apa gitu ya. Kan berusaha nggak berbuat salah gitu loh. Nah, berusaha untuk berbuat baik itu, tapi jangan gitu cuma penampilan luar loh ya, dalam hati nah itu kan yang tahu dirinya sendiri gitu loh. Yang tahu adalah dirinya sendiri, harus mengetahui isi hatinya itu loh. Ini harus berangkat dari pengertian tadi. Oh, dia sebenarnya mengganggu saya itu bukan dia ada berbuat buruk untuk dia sendiri. Itu adalah karma buruk saya yang berbuah melalui dia. Pemahaman ini dulu. Ya, jadi supaya sadar itu tumbuh berkembang, mampu untuk mengendalikan diri. Kamu nggak perlu tahu salahmu apa, pokoknya aku lihat kamu tuh benci saja, misalnya begitu. Misalnya begitu. Ya udah, itu karma burukmu kan, harus buat terima. Jangan tapi orang yang membenci dirimu, dia juga berbuat karma buruk, gitu. Sama berbuat karma buruk ketemu, yang satu menanam, yang satu panen. Begitu panen langsung kepancing nanam lagi, ya gitu. Nah ini yang harus dihindari, jangan nanam lagi. Nah, supaya nggak nanam lagi, 1 ada pemahaman, 2 ada pengendalian. Pemahaman itu tidak lain adalah buah karma sendiri. Pengendalian itu kalau saya nanam nanti kembali kepada diri saya sendiri. Ada 2, memahami dan untuk mengendalikan. Nah caranya mesti begitu. Nah, ini memang gampang dibicarakan, gampang dibahas. Tapi orang yang keyakinannya masih lemah, nggak sampai ke situ, belum sampai.
karena kamu ngerjain saya sekali, saya akan balas 3 kali. Yang sekali ini adalah utangmu, yang 2 kali ini bunganya. Gitu. Lah itu kan nanamnya kan begitu, malah semakin jauh dalam ya persoalan hidup. Itu pada umumnya orang begitu. Jadi 1 harus mempunyai pemahaman, 2 harus mempunyai pengendalian. Pemahaman dan pengendalian itu bisa didapatkan ketika kalian mau berlatih. Di antaranya adalah merenungkan kehidupan ini. Hal yang lain di antaranya adalah latihan meditasi. Nah, di sana sering nggak latihan meditasi nih? Gaya meditasi atau meditasi? Jangan-jangan cuma gayanya begini, begitu ya. Tapi pikirannya masih ke sana kemari gitu. Jadi itu masih gaya meditasi namanya. Gayanya meditasi tapi pikirannya belum tenang. Itu baru gaya. Ya, jadi caranya begitu. Memahami, mengendalikan bahwa itu adalah karmamu sendiri, melalui dia mengendalikan. Walaupun dia macam-macam, jangan ikut berbuat macam-macam. Ya, saya kira cukup. Len. Terima kasih Bante Anumodana atas wejangan damai yang diberikan kepada kita semua dan umat Buddhis dan masyarakat Indonesia. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, masyarakat Indonesia dan semua makhluk. Terima kasih Bante Anumodana. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya.